Baik, kita masuki bagian diskusi antara narasumber dengan partisipan. Kesempatan pertama kita berikan ke Ibu Airin Huta Barat dari Universitas Indonesia dan kepada hadirin yang lain yang ingin bertanya atau menyatakan pendapat, diharap angkat tangan dulu ya, biar kita bisa unmute. Silakan Bu Airin. Ya, makasih Pak Adi, moderator atas waktunya. Saya Airin dari UI. Mohon izin bertanya, Pak Wanhar. Terima kasih atas waktunya Pak sharing tantangan yang dihadapi oleh kementerian ya. Saya mau bertanya atau lebih tepatnya juga menyampaikan harapan dan aspirasi ideal akademisi mungkin ya. Tantangan terhadap strategi untuk elektrifikasi terutama daerah remote ya Pak. Ini memang saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh para panelis tadi, ya yang sudah saya dengar juga pertanyaan beliau. Saya lihat coba sedikit dari sisi yang berbeda. Itu terutama kalau saya lihat sistem, kalau remote berarti kan lebih fokus kepada daerah yang terisolasi atau sistem terisolasi ya Pak ya. Idealnya sih kalau saya berharapnya tentu memanfaatkan sumber daya yang memang dimiliki di daerah tersebut oleh masyarakat. Kemudian tentu tadi yang disampaikan dari presentasi kelihatan tantangannya besar sekali ya, terutama daerah-daerah 3T yang apakah karena teritorialnya, geografisnya gitu ya sangat-sangat memberikan tantangan yang berat sekali. Kantong-kantong yang sulit dicapai seperti di daerah pedalaman Papua ataupun mungkin Kalimantan, Sulawesi ataupun daerah-daerah pulau kepulauan yang tersebar seperti di ujung Jawa Timur, Kepri, uh, Maluku, demikian ya Pak ya. Jadi yang saya ingin ingin saya tanya, apakah karena ada banyak kendala demikian, mungkin juga pendanaan, apakah ada persiapan, keinginan atau eh, membuat regulasi yang kondusif untuk melibatkan investasi dari partner lah ya, nggak hanya dari mengandalkan PLN. Jadi mungkin investasi dari IPP ataupun mungkin koperasi desa. Ini kita dengar ada jor-joran koperasi desa melibatkan koperasi. Ya idealnya ya, harapan saya tinggi memang dengan idealismenya melibatkan unsur-unsur di daerah ya. Mudah-mudahan pemerintah daerahnya juga bisa mau dan terlibat. Em, Cuma yang saya sorot tadi Pak, itu kalau saya lihat Perpres 112 tahun 22 itu untuk peningkatan EBT, harapan saya kalau daerah yang kayak gitu mungkin tidak lebih microgrid, sumber daya yang ada, kemungkinan besar lebih banyak surya, kemungkinan mungkin saja microgrid ataupun sumber lain gitu ya, yang biomasa yang tadi tidak seperti Pak Joko Bumaman bilang yang tidak mengambil melindungi HTI dan segala segala hal di sana. Itu kalau saya lihat tantangan di investasinya mungkin itu sangat tidak realistik mungkin ya kalau melibatkan pihak ketiga atau IPP itu tantangan daerahnya, logistiknya, pencapaian daerahnya yang akan sulit dipenuhi kalau melihat HPT-nya ya, harga patokan tertinggi yang ada di Perpres 112 itu. Apakah itu nanti hibrid ataupun tidak, tapi harapan saya peningkatan penetrasi renewables-nya ya juga bisa dikejar. Idealnya kantong-kantong yang memang sulit dicapai tadi, walaupun mungkin tidak kualitasnya tidak 24 jam terlistriki, tapi lebih banyak daerah yang tercapai. Apakah ada semacam menciptakan peraturan regulasi yang kondusif, yang membantu supaya ada keikutsertaan investasi yang realistik, yang membuat itu menarik untuk koperasi desa, IPP, ataupun bahkan pendanaan ya mungkin juga dari organisasi renewables yang bukan dari Indonesia ya, mungkin seperti itu Pak, yang bekerja sama dengan PLN maksud saya. Demikian um, Pak Wana. Terima kasih Baik, atas. Bu Airin.
Langsung Baik, aja terima Pak kasih. Bonar. Ya, terima kasih Bu Airin. Pertanyaannya sebetulnya sudah sudah lama dan sering ya Bu disampaikan, khususnya ketika kita membahas Sumba Icon Island itu. Ada Hepos, ada beberapa dari Eropa itu memang mereka sebetulnya mau ya menyumbangkan lah ya, menyumbangkan. Nah, kemudian apakah boleh dikelola oleh BUMDes ya atau koperasi. Sekarang Pak Prabowo kan sudah menginisiasi koperasi Merah Putih ya. Mudah-mudahan nggak hanya untuk eh, eh, food ya, atau untuk mendukung eh, makan gizi gratis ya, tapi juga nanti bisa berkembang sampai ke energi. Nah, eh, dari beberapa diskusi dulu Bu, udah sering itu, kemudian juga beberapa hambatan di regulasi itu, eh, memang memang sampai saat ini terus terang pemerintah itu belum memberikan eh, regulasi yang eh, bisa membuat ini bisa ya fleksibel. Nah, bahkan bahkan ada satu filantropi kalau nggak salah dari mana tuh saya lupa itu, dia sudah apa namanya itu membangun microgrid kalau nggak salah di Kalimantan ya, daerah Kalimantan mana lupa saya, dia sudah microgrid PLTS ya. Nah, mereka tidak membayar sebetulnya karena ini bantuan juga tidak membayar, tapi semacam kayak ada apalah ya sumbangan untuk maintenance-nya itu ya. Nah, jadi memang eh, kalau sesuai aturan Bu Airin memang eh, dalam hal apa namanya bisnis ya atau pengadaan listrik ini ya menyebabkan terjadinya transaksi. Nah, ini memang aturannya badan usaha atau institusi ini harus memiliki dulu wilayah usaha. Ini sebetulnya yang agak susah kita ya. Nah, orang sudah membantu kan, gratis, kemudian EBT. Nah, kita suruh mereka mengurus wilayah usaha. Nah, kebanyakan mereka-mereka kayak Hipos gitu, ya nggak bisa kan, karena kalau mereka memberi bantuan nanti diserah terimakan kan ke Pemda atau ke pemerintah. Nah, jatuhnya juga nanti eh, eh, harus itu ya BUMDes atau masyarakat kelola sebetulnya. Nah, sebetulnya sepanjang memang tidak ada transaksi ya, mungkin hanya untuk biaya operasional ya atau honornya yang operator, mungkin nggak ya seperti tadi mereka ngaku di Kalimantan ya, saya bilang sepanjang memang itu benar-benar tidak ada transaksi kemudian membantu ya kenapa tidak, ya pemerintah sendiri nggak bisa membantu kok kita nggak setuju dengan orang yang membantu. Nah tapi memang ini eh, kebijakan ya Bu ya, aturan memang nggak boleh. Nah jadi memang ini yang menjadi ini kita ya apa namanya itu salah satu kendala kita terlalu banyak perizinan gitu loh Bu. Nah sehingga eh, peluang-peluang kerjasama, bantuan ya, kemudian tadi eh, eh, khususnya tadi yang untuk 3T ini banyak yang memang eh, eh, dilaksanakan ya, diserah terimakan ke Pemda, nah nanti berjalan ya, tapi tidak sustain Bu, tidak ini kontinu ya, tidak apa namanya nanti itu tadi nanti masyarakat sembarang nambah apa namanya itu beban listriknya gitu ya, harusnya nggak boleh nyalain TV, nanti dia nyalain TV atau bahkan nanti nekat ada yang beli rice cooker dan sebagainya sehingga nanti cepat rusak Bu. Nah di APBN kita juga yang itu permasalahannya seperti itu.
Nah, saya masih berpikir-pikir nih, saya di Bu Airin ini memang apa ya? Karena dari dulu itu Hipos itu selalu men-challenge saya, Pak. Ini gimana nih? Kami mau bantu, tapi kami nanti serahkan ke Pemda, nggak bisa ini berlanjut gitu kan. Nah, eh, yang seperti ini Bu, kalau memang ada contohnya Bu Sri Mumpuni ya, Bu Sri Mumpuni kan gitu kan ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya kalau memang benar-benar tidak komersial ya, ya kita tutup mata aja sih Bu sebetulnya, monggo. Bu nanti dikelola swadaya oleh masyarakat. Tapi belakangan ini Bu, yang lebih kami pemerintah khawatirkan itu tadi rasa ketidakadilan. Nah, jadi eh, kepala daerah itu udah sering minta audiensi ke kami, ngirim surat ke menteri, bahkan ke presiden. Oh, kami akses listriknya kurang, masih banyak dusun yang belum berlistrik, masih banyak masyarakat yang nggak dapat aliran listrik. Nah, sehingga Bu Airin, mohon maaf, kami lebih memfokuskan sebetulnya bagaimana kita mengakselerasi melalui tiga strategi tadi. Nah, ini usahanya Pak Bahlil mudah-mudahan terrealisasi tahun ini, kita akan mendapatkan APBN. Nah, minimal ini bisa mengakselerasi Bu jaringan tadi, perluasan jaringan PLN. Atau nanti kalau untuk Papua Super Sun-nya kita tambah volumenya. Ya. Eh, saya memang nggak bisa jawab sih sebetulnya kalau tadi ditanyakan apa ininya ini. Tapi ya lebih kami ya udah, kalau memang nggak ada transaksi, tidak ini untuk masyarakat, ya kami silakan aja, silakan aja. Tapi ya itu tadi Bu, kebanyakan tidak sustain kan, karena tidak profesional kan. Kemudian apa namanya itu pengawasannya tidak ada ya. Nah, tapi kalau ada sebetulnya contoh yang sukses itu dulu APBN-nya teman dari Dirjen BTKI ya, PLTS komunal istilahnya kita itu di Kalimantan juga sampai saat ini masih berjalan Bu, dikelola oleh BUMDes. Nah, karena memang masyarakatnya, pelanggannya itu disiplin gitu ya, tidak melebih-lebihkan bebannya, kemudian memberikan sumbangan untuk biaya apa namanya pemeliharaan, operasi dan honornya yang untuk mengisi BUMDes itu. Tapi itu sangat sedikit sekali Bu, sangat sedikit sekali yang berhasil bertahan. Banyak kan rusak atau lebih ekstrim lagi dijual, lain sebagainya. Nah, jadi memang mohon maaf Bu, kalau memang nanti Bu Airin punya punya sumbang saran gitu ya, kira-kira nanti bisa menjadi itunya terobosannya untuk kita ini regulasi ya. Bukan menderegulasi sih Bu ya, bisa Buat peraturan. ada jalan keluar ya yang tidak, sehingga tidak melanggar. Itu mungkin akan kami sangat itu Bu, akan sangat kami terima untuk kami coba itu Iya, diskusikan. baik Pak. Soalnya saya semangat juga dengar Presiden yang bilang mau menderegulasi. Jadi mungkin saya berharap mungkin ada persiapan juga dari Kementerian ESDM Ya, juga menyiapkan mungkin langkah-langkah peraturan regulasi. Jadi bukan oh selama nggak melanggar kita tutup mata. Jadi kan jadi daerah jadi abu-abu ya Pak kalau kayak begitu. oh, Jadi kan kalau ada mungkin semacam frameworknya yang mengatur perihal itu kan tentu lebih jelas, baik dari pihak manapun juga tahu koridornya kan, demikian yang diizinkan ataupun tidak gitu. Harapannya kan seperti itu Pak, ya. supaya membantu beban pendanaan tapi juga mendukung program pemerintah juga untuk masyarakatnya juga. Walaupun saya nggak kebayang juga sih Pak, mohon maaf saya nggak pernah benar-benar ke pedalaman Papua atau ke tempat-tempat yang sangat terpencil. Jadi saya nggak tahu, kayaknya nggak kebayang sih sama saya penambahan beban itu semacam beli rice cooker atau yang lain-lain. Saya nggak kebayang jujur aja Pak, pasti kampung banget ya bayangan saya ya. Jadi kayaknya saya belum kebayang perilaku yang tidak mendukung itu dalam arti penambahan beban semena-mena itu yang tidak realistik tuh mohon maaf saya sih nggak kebayang sih Pak ya. Cuma mungkin kalau
mungkin ada peraturan yang lebih jelas, mungkin itu bisa lebih membantu dan itu harapan itu saya pikir memang tepat disampaikan ke kementerian kan begitu. Ya, Nah, untuk hal tersebut ya, gitu ya Pak Wanar. Aduh. ya. Jadi memang sebetulnya lebih ekstrim arahannya Pak Presiden sekarang itu udah jangan ada peraturan menteri, cukup undang-undang sama PP saja. Nah, Oh, tapi kan kami ASN ini kan nanti kalau nggak ada referensinya, ya mohon maaf nih Pak. seperti Dirjen Dirjen Minerba kan ada kebijakan Pak Ridwan dulu ada kebijakan Hmm. yang belum tertampung di Permen, malah jadi Mm-mm. masalah hukum. Nah, jadi memang Mm-mm. tapi prinsipnya memang betul sekarang Pak Presiden itu minta regulasi-regulasi menghambat itu untuk segera di amandemen. Nah, kita juga sudah banyak Bu sekarang yang sudah di, apa namanya disimplifikasi termasuk RWTL. Nah, tapi saya nggak mau membocorkan Ya, dulu ya. lah karena belum tanda tangan Pak Menteri. Tapi nanti akan sangat membuat PLN lebih fleksibel. Mudah-mudahan realisasi RWTL itu tidak susu seperti dari 10 tahun, 15 tahun atau bahkan 20 tahun kemarin. Nah, benar-benar bisa target itu bisa kita Ya, ya. capai ya minimal 80% lah, jangan 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 di bawah Mm. 50%. Nah, ini sekali lagi memang eh, saya sependapat tadi kalau Ibu memang belum pernah, kalau saya sih sudah Bu sampai ke Puncak Jaya Mm. gitu ya. Yang ya kalau dulu itu kan hanya lampu tenaga surya hemat energi Bu, Mm. memang dia nggak bisa Bu nambah-nambah. Jadi nanti di ya ada panel suryanya ya, kemudian apa namanya itu lampunya itu hanya lampu itu aja, satu lampu itu aja, Mm. hanya untuk pengganti. Kalau kita di kampung kita mungkin Mm. petromak, hanya pengganti itu aja. Nah, tapi apa yang saya sampaikan tadi ada pelanggan yang melebih-lebihkan itu sudah sering di APBN kita Bu, seperti di Mm. Kepulauan Selayar gitu ya, sudah dibangun bagus-bagus PLTS komunalnya. Oh, Mm. ini dibatasi nanti setiap rumah sekian ini lampu ya, nanti dia nambah lampu, Mm. nambah TV. Nah, ini memang terjadi sih Bu, tapi Mm. bukan yang Ibu bayangkan yang benar-benar di 3T sih Bu ya. Iya, Yang nggak mungkin itu di intinya seperti 3T. itu. Iya, saya bayangin itu Pak. Berarti kan ada segmentasi berarti untuk mengenali hal itu. Ya, betul, Bisa betul, itu betul. yang dimaksudkan untuk pencegahan yang Bapak sampaikan tadi. Ya, harapan saya kan karena saya tetap berpikiran energi itu dibutuhkan listrik ya untuk membantu pertumbuhan ekonomi bukan sebaliknya sih Pak Banhar. Baik, Airin, masih ada lagi? Ya, terima kasih Pak Adi ya atas waktunya. Oh ya, ditunggu kalau masih ada yang mau bertanya sambil saya cari lihat di kolom chat ya, kalau ada pertanyaan. Di kolom chat ada Pak Rido Muhammad ini. Oh, baik. Setelah ini Pak Zainal ya sudah angkat tangan, tapi kita tunggu sebentar ya. Tampaknya Pak Wanhar sedang menerima telepon penting. Silakan unmute dulu Pak Zainal. Kalau boleh nyalakan kamera ya Pak, kalau memungkinkan. Oh, Bang Jainal dari Bandung. Bentar Bang, Pak Wanhar tampaknya sedang terima telepon penting.
diumumkan bahwa webinar kita minggu depan narasumbernya dari akademisi, peneliti, Bapak Dr. Hairul Hudaya. Beliau adalah Direktur Inovasi dan Riset Universitas Indonesia. Tampaknya Pak Wanhar sudah. Ya, baik Pak. Mohon Lanjut, izin Pak Dirjen Pelbun. Monggo Pak. Silakan Bang Jainal. Ya, Untuk makasih Bang. Bang Adi. Selamat sore Pak Wanhar. Selamat sore Pak Jenal. Iya. Jadi mengenai rasio ini kan ya, rasio listrik dulu saya waktu masih aktif dikenalnya rasio elektrifikasi desa ya. Itu udah hampir 100%, desanya bertambah lagi misalnya gitu kan. Jadi nggak pernah 100% sebetulnya. Tapi target tetap harus 100%. Ya gitu kan ya. Nah, ini tadi saya juga dengar kayaknya seperti itu ya. Variabelnya tuh sangat banyak sekali. Jadi ya, semua bervariabel gitu, berubah gitu kan ya. Nah, saya khawatir nanti ada harapan dan kenyataan itu tidak sama jadinya. Ya gitu kan ya. Ya kalau seperti itu kan jadi tanda kutip ya kurang ini gitu ya, kurang elok lah menurut saya ya. Jadi lebih baik dijelaskan saja kepada pemerintah dalam hal ini ya melalui Kementerian SDM ya karena ini perintah langsung RI 1 ya bahwa pengertian listrik yang masyarakat berlistrik itu hitungannya tadi itu kan apakah desa, rumah tangga ya bisa saja kan satu rumah dia beberapa kakak gitu kan ya. Nah ini terus berkembang terus tadi Pak gitu ya. Jadi ini kayaknya nanti kita ini kan jangan berpura-pura lagi gitu loh ya. Ya bukan curiga sih, tapi karena untuk menyenangkan RI 1 dengan sudah menggelontorkan begitu banyak anggaran ya. Nah, sehingga kita tidak bisa sebetulnya realisasinya masyarakat per kepala sudah merasakan kelistrikan atau per kakak gitu kan ya. Kan ini berkembang terus itu. Baik manusianya, baik kakaknya pasti bahkan desa dan tadinya tidak berpenghuni ya jadi berpenghuni kan gitu ya. Nah, ini bagaimana kira-kira itu aja supaya tidak ada dusta di antara kita lah kira-kira. Mohon maaf saya pakai bahasa-bahasa yang seperti itu supaya kita bisa lebih jujur lah dalam menyanyikan data. Karena dulu terus terang aja saya juga bingung itu. Ya, kalau untuk pemerintah kita bilang begini gitu kan. Sudah 100% desa gitu. Padahal ada belum gitu kan. Nah, cuma satu kakak saja di satu desa itu kita anggap sudah berlistrik gitu kan. Padahal kan satu desa itu banyak kakak gitu. Tapi karena dulu elektrifikasi desa ya sudah kita masukkan. Mungkin harus sama ya persepsinya antara RI 1 yang menugaskan ke kementerian dengan kita sebagai pelaksananya, terutama Kementerian SDM sebagai supervisor di lapangannya. Saya kira itu aja masukan saya Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih Pak Adi atas waktunya. Baik. Ya, makasih Pak Jainal. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah sih Pak ya, baik definisi maupun ini. Tapi memang mungkin ya sosialisasi kita memang mungkin masih belum ke seluruh ini ya masyarakat ya. Jadi memang betul Pak, internasional juga memang rasio elektrifikasi itu seperti itu. Jadi rumah tangga atau kakak ya kalau dia memang dibuktikan dengan kakak yang sudah berisik ya dibanding dengan rumah tangga atau kakak yang nasional. Nah, tapi memang jangan dikotomikan juga dengan desa berlistrik ya. Nah, kalau RE tadi udah seperti itu Pak. Nah, tapi tetap tadi seperti sarannya Pak Edison juga ini nggak mungkin 100%. Dan juga kenyataannya seperti itu. Besok lusa ada nambah kakak gitu kan, nambah rumah tangga. Nah, kalau dia kebetulan nanti
di 3T ya nggak ada apa namanya akses listriknya ya nambah ininya ya yang tidak atau berkurang rasio elektrifikasinya. Tapi kalau yang nambah keluarga tadi menikah gitu ya, dia berada di kota kan nggak mungkin Pak. Dia kemanapun dia tinggal kan pasti sudah ada listrik kan. Jadi tetap walaupun nambah dia juga secara otomatis juga langsung menikmati listrik. Nah yang jadi masalah memang kalau untuk yang di 3T. Nah tapi ini juga nggak salah Pak kita. Jadi kita tuh memang realistis. Kenyataannya seperti itu. Ada sekian rumah tangga di Papua, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu belum memiliki listrik. Nah ini yang kita hitung Pak. Kita hitung kalau di apa namanya di ekspansi jaringannya PLN butuh sekian gitu ya. Kemudian kalau orang yang nggak mampu nanti diberi bantuan oleh pemerintah melalui BPBL. Nah, jadi ini sebetulnya tidak akan apa namanya itu apa istilahnya itu membuat tidak jelas. Jadi jelas Pak terukur dan kita juga sudah susun bersama PLN apa namanya roadmap RE 100% ini. Tapi yang memang agak ini Pak agak tricky dan agak memang menjadi perdebatan ini rasio desa berlistrik Pak Jainal. Karena kalau sesuai definisi itu desa berlistrik itu kan levelnya itu desa selevel dengan kelurahan. Nah, kami menghitung jumlah desa itu sesuai dengan Kepmendagri gitu ya. Dan apa namanya itu ada ininya referensinya. Nah, tapi Pak Jainal di masyarakat ya bahkan kepala daerah pun kadang-kadang masih mungkin belum tahu atau katakanlah protes gitu ya. Nah, dia menyetarakan dusun itu dengan desa. Nah, sehingga kalau levelnya dusun ya, satu desa itu mungkin masih ada yang beberapa dusun yang belum ada akses listrik. Karena kembali ke definisi kita, desa berlistrik itu satu warga saja sudah punya listrik, nah desa itu dianggap sudah 100%. Nah ini memang perlu selalu kita diskusi Pak Jenderal, memang apa namanya tuh ini sering juga dibawa ke politis ya. Oh ketika Pemda itu minta anggaran, ya mohon maaf kadang-kadang dicari langkah yang minimum gitu ya untuk biar oh kami masuk termasuk apa istilahnya kalau Nias Utara kemarin itu daerah tertinggal. Nah kami apa rasio desa berlistriknya belum 100%. Nah padahal kalau secara perhitungan pemerintah ya yang juga sudah kita konsensuskan semua desanya sudah berlistrik. Nah, tapi yang dimaksudkan oleh Pak Bupati itu adalah dusun. Nah, jadi kami kemarin juga sudah menyampaikan ke teman-teman di Kemendagri apakah kita akan turunkan levelnya. Jadi dusun. Nah, bahkan sekarang kalau PLN ya, PLN dia punya angka lain ya. Kalau tadi kita desa itu 5.821. Nah, kalau PLN berikut ditambah dengan dusun-dusun yang sudah nambah itu 10 ribuan ya 10 ribuan. Kemarin juga udah kita bahas di DPR. Nah, jadi sekali lagi Pak Jainal untuk 100% memang bukan kita bohong-bohongan, itu sepertinya memang nggak mungkin ya. Mungkin Pak Jarman yang yang ini ya mantan Dirjen Gatik ya, sudah mengetahui sekali ininya permasalahannya. Tapi kalau kita tidak juga menargetkan 100%, nanti salah juga. Salah juga karena salah satu IKU kita ya, kemudian juga negara dianggap sudah maju ya, negara yang sudah apa namanya sejahtera ya, semua rumah tangga itu harus ada akses listrik. Nah, bagaimana kita menentukan itu atau menargetkan itu kalau tidak kita hitung ya kita apa namanya itu programkan
secara baik. Nah, mungkin itu ya Pak Jainal. Jadi menurut saya sih tidak ada hal yang tricky dan membingungkan. Tapi ya marilah kita samakan ininya ya definisinya. Nah, kalau memang tadi definisi satu desa itu dianggap 100% dengan satu keluarga, nah mungkin kita harus konsensuskan lagi apakah 20% atau 50% ya jumlah di desa itu yang punya listrik. Bahkan dulu mungkin Pak Dirjen Jarman dulu lebih ekstrim lagi, eh, apabila suatu desa itu sudah dilalui oleh jaringan listrik, ya itu sudah dianggap 100%. Nah itu lebih ekstrim lagi dulu. Nah tapi sekarang kita mungkin tidaklah ya. Sekarang kan sudah sangat kritis ya kepala daerah ya. Bahkan kita dibilang bohong nih katanya 100% desa kami berlistrik. Nah, padahal yang dimaksud mereka kan bukan desa, dusun. Nah, jadi memang ini juga harus kita selalu kita diskusikan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Dan tadi seperti sarannya Bu Airin ya memang sekarang itu simplifikasi regulasi itu sedang dan selalu ya selalu diminta oleh pemerintah ya dalam rangka kita untuk menarik investasi ya mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Nah ini juga menjadi bagian daripada apa yang dilakukan oleh termasuk dari Kementerian SDM. Mungkin itu Pak Jainal penjelasan dari kami. Terima kasih atas ininya masukannya. Om ada tanggapan balik? Kalau ada silakan Bang Jainal mau klarifikasi, konfirmasi. Oke, terima kasih Pak Adi. Hanya ini aja, sharing aja sebetulnya tadi. Ternyata Ya, lebih terima maju kasih, sekarang Jainal. aja. Saya pikir masih seperti dulu. Ternyata sekarang kan lebih maju, bahwa pendataannya itu lebih akurat, terus juga ukurannya juga lebih terukur. Ya itu aja. Terima kasih loh Pak Wanhar. Ini saya terus Ya, aja Pak Jainal. maklumlah sudah 10 tahun lebih ini tidak berkecimpung lagi di listrik desa. Dulu Kalimantan Tengah Timur, Jawa Barat saja dulu saya terakhir jadi Pimpro itu. Buset deh, ternyata di Jawa Barat aja juga masih ada yang susah masuk tiang gitu kan ya, pakai kuda segala macam. Ya itulah, nggak apa-apa. Tapi yang penting Baik. sudah lebih maju. Terima kasih, sukses Pak Wanhar, sebuah Terima kasih, Pak Jainal. atas karyanya. Sip, makasih Pak Adi. Oke, Bang Jainal. Kalau tidak ada lagi yang ingin menyatakan pertanyaan atau pernyataan, kita masuki saja bagian penutup ya Pak. Pak Adi. Kita dengarkan sekarang pernyataan-pernyataan penutup dari panelis dan terakhir nanti dari narasumber. Dan bila Bang Jarman berkenan, tadi sudah didaulat untuk bicara. Di terakhir sekali Bang Jarman diminta closing statement-nya. Kita mulai dari Pak Joko ini, kelihatannya sudah kamera ready. Silakan Pak Joko, sampaikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Wanhar atas pencerahannya luar biasa. Ya, saya sangat senang kebetulan kami ini owner yang ada kebetulan kami meeting ada di sini di stand kami. Beliau memasang beberapa tempat, ada di Halmahera, ada di Kepri, gasifier ya, gasifier biomass PLTD, hybrid dengan PLTS, dan juga kebetulan saya ada di sini. Luar biasa ini pameran hari ini, bukan promo ya. Ini ada charger, kalau rumah dayanya kecil dia punya baterai storage dan langsung ke EV ya. Ini pakai direct DC to DC, luar biasa. Bukan saya promo, kebetulan saya lagi senang melihat ini. Makasih sekali. Saya sudah WA Pak, insya Allah harga itu masuk Pak, dan cukup sewa, nggak usah IPP Pak. Insya Allah ya. Dan ini ada pemain kita, kebetulan pemain biomass semua, dan main di gasifikasi. Sangat saya dukung. Terima kasih. Wassalam. Sehat. Ya, makasih Pak Joko atas closing statement-nya. Kita undang Pak Edison Sipahutar. Silakan.
Unmute dulu, Pak Edison. Ikan ya. Ya, Halo, sudah. Ya, sorry nih sambil jalan nih. Semoga listrik desa di 2029 ya, walaupun 100% itu pasti akan tertinjau ulang lagi. Namun setidak-tidaknya kita sudah punya roadmap yang bisa dipetakan untuk menentukan kebutuhan investasi dan kebutuhan kelistrikan, terutama masyarakat desa dan rumah tangga berlistrik dapat kita pastikan akan selalu bertumbuh, dan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan kelistrikan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu aja Pak, makasih. baik Pak Edison. Pak Sumaryadi, silakan Pak. Sama lagi mobiling. Silakan. Oke, ya, Pak Wanhar paparannya luar biasa, mencerahkan. Demografis kita ada yang bilang peluang, ada yang bilang tantangan, ada yang bilang itu keunggulan. Sebetulnya menurut kami adalah karunia. Karena apa? Kita punya sumber energi yang berlimpah, yang terbarukan maupun tidak. Nah ini tentunya bisa menjawab tantangan LISDES ya, LISDES yang di daerah remote area. Akan tetapi tentunya seperti kita ketahui, yang terbesar adalah bagaimana pendanaan dan serta teknologi yang kita gunakan. Kalau teknologi itu tugas insinyur, itu mudah dicari. Tapi kalau pendanaan ini banyak strategi yang harus dijalankan. Terima kasih, mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sumaryadi. Pak Wanhar, silakan Pak. Setelah itu Bang Jarman ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Adi atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dijen Katrik untuk memberikan diskusi ya, diskusi mudah-mudahan mencerahkan ya, khususnya berkenaan dengan masalah akses listrik ya, keadilan bagi masyarakat keluarga Indonesia yang belum menikmati. Nah, sekali lagi kami tadi sudah mencatat ya semua masukan ya, komen dari panelis ya, khususnya dari Pak Sumaryadi tadi ya, bagaimana sih pendanaan ini tidak kaku gitu ya. Nah, nanti ini juga akan kita selalu evaluasi seperti apa yang ini ya. Nah, tapi syukur sekarang pemerintah saat ini Pak Presiden mendukung ya. Nah, mudah-mudahan nanti tidak hanya melalui PMN ya, ada tambahan dari APBN. Nah, kalau mungkin nanti ada dari pendanaan-pendanaan yang internasional ya untuk memberikan loan kepada PLN ya. Kalau memang nanti bisa bunganya nggak bunga komersial gitu ya. Nah, ini juga menjadi harapan kita. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan usaha niat baik kita ini kan untuk peduli dengan sesama kita bisa bisa terwujud. Demikian Pak Adi. Terima kasih. Baik Pak. Bang Jarman, silakan Bang. Closing statement. Terima kasih Pak Adi. Dari saya semua tadi Pak Wanhar sudah menjelaskan masalah cara perhitungan rasio elektrifikasi yang berbeda ya Pak ya. Memang di sini harus dilakukan katakanlah pencocokan ulang tiap tahun Pak. Kenapa? Karena tadi untuk daerah remote tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wanhar, rumah yang tadinya katakanlah hitungannya rasio elektrifikasi per rumah ya Pak ya. Jadi kalau rumahnya 10 terus di listriki katakanlah 8 udah 80% kan lah gitu. Tapi kenyataannya nanti dari 10 ini bangun lagi rumah 2 gitu, sehingga turun meskipun tadinya 2 rumah itu mungkin ditempati oleh satu keluarga bisa saja seperti itu. Tapi sebaliknya terjadi di daerah Jawa Pak, itu pernah terjadi di Jogja itu artinya dicocokkan lagi gini. Di Jawa Jogja itu kan hitungannya rasio elektrifikasi per rumah, maka terjadi adalah jumlah kakak dengan jumlah rumah itu ternyata beda. Lebih banyak jumlah kakak, karena satu rumah itu
dihitung ternyata ada yang satu kakak, yang 2 kakak, malah ada yang 3 kakak, sehingga terjadi rasio elektrifikasi rendah. Padahal tidak begitu, gitu. Komplain kan, jadi sana orang DPR, anggota DPR yang mewakili Jogja, nggak bisa itu kenyataan banyak, ternyata listriknya rasio elektrifikasi lebih tinggi. Nah, karena tadi hitungannya karena dasarnya rumah, maka kadang-kadang satu rumah itu di Jogja kena padat di tempatnya 2 atau 3 kakak. Nah, kalau hitungannya kakak, maka jadi berbeda kan Pak, artinya jadi rasio elektrifikasi lebih tinggi gitu loh. Nah, ini memang harus dicocokkan. Apakah nanti seperti di Jogja harus per kakak, sedangkan untuk luar Jawa yang daerah remote atau rumah gitu. Nah, ini memang harus dicocokkan dengan Pemdas tempat supaya tidak timbul perbedaan tadi, supaya tidak tadi terjadi yang tadi langkah politis untuk dapat APBD yang lebih besar, maka dia bilang, wah daerah remote sedikit listriknya, padahal sebenarnya hitungannya rumah gitu loh. Padahal sebenarnya kan hitungannya rumahnya rumah tangga, Bu, kakak gitu lah. Itu yang harus dicocokkan. Jadi tiap tahun untuk masing-masing daerah itu harus dicocokkan, Pak. Nah itu waktu 2000 masih terakhir saya menjabat, itulah dilakukan pencocokan untuk daerah, tapi hanya untuk daerah-daerah yang padat penduduk. Nah ini yang perlu dilakukan juga rolling pencocokan untuk daerah di luar Jawa yang remote itu. Lalu tadi ada pertanyaan mengenai rencana dari Pak Wanda, pertanyaan mengenai rencana pemakaian APBN ya Pak ya untuk jaringan ya. Emang umumnya kalau diserahkan pada perusahaan, maka perusahaan akan melihat segi secara keuntungan dari sisi return-nya kan Pak gitu. Nah, sedangkan kalau APBN itu dari sisi ekonomis dan politisnya. Jadi urusan rugi dalam korporasi nomor 2 gitu. Tapi karena itu kalau kita lihat dari 2019 sampai 2017, hampir 6 tahun ya, 6 tahun lebih, maka rata-rata tadi disebut 4% ya. Sehingga total tuh selama 6 tahun 24, hampir 24,4% itu per nama itu selama 6 tahun. Cepat sekali. Karena apa? Karena diantaranya pakai APBN tadi, Pak. Tidak hanya listrik desa maupun jaringan. Tapi kejelekan dari APBN adalah dia rigid sekali, Pak. Jadi kalau dia untuk pembelian trafo, ya udah trafo aja, kapasitas segitu, nggak bisa dirubah-rubah. Dan untuk daerah situ, jadi katakanlah tidak bisa trafo untuk daerah jaringan GTM 150 kV di Banten karena dipindah karena masih belum siap, pindah aja ke Bandung gitu loh. Nggak boleh itu jadi temuan. Itu sangat rigid sekali. Nah ini bagi PLN waktu itu sangat menyulitkan sehingga minta fleksibilitas dan mereka mengusulkan sendiri untuk tidak meneruskan proyek APBN tapi didekati dengan PMN ya Pak. Jadi itu tidak melalui SDM tetapi melalui Kementerian BUMN. Tapi karena akses paham fleksibilitas tadi dan pendekatan korporasi yang terjadi adalah akhirnya dibangunlah proyek yang secara return atau secara operasi tidak rugi gitu. Sehingga proyek-proyek strateginya tertinggal. Nah, ini salah satu penyebab tadi rasio elektrifikasi menjadi jauh menurun sekali gitu ya. Menurun sekali. Memang harus dilakukan terobosan kembali tadi. Kalau katakanlah mau ditingkatkan untuk proyek yang tidak menguntungkan tapi sangat strategis, ya melalui APBN. Hanya saja supaya tidak menyulitkan PLN, mungkin perlu dibentuk direktorat khusus untuk direktorat produksi seperti di IBTKE maupun di Dirjen Migas ya. Jadi ada satu direktorat khusus produksi menangani langsung pembangunan itu. Jangan diserahkan, kan selama ini waktu zaman saya itu APBN melalui kita uangnya ya, tapi proyeknya dikelola oleh PLN. PLN sendiri jadi kesulitan di situ karena dia mindsetnya adalah fleksibilitas, sedangkan APBN mindsetnya nggak rigid, nggak boleh berubah. Even tahun pun kalau mau multi years harus dinyatakan dari awal gitu. Dan kadang ada perubahan, nyatakan lagi. Jadi banyak administrasi yang harus dilakukan. Kalau tidak, itu jadi temuan gitu. Jadi temuan yang bisa mengarah ke ranah hukum. Nah ini yang
menyulitkan bagi mindset teman-teman di PLN yang masih karena mereka dibentuk berdasarkan ajar koperasi, sedangkan kita kan asasnya adalah sangat rigid gitu. Mungkin pendekatannya adalah yaitu kalau memang ini proyek strategis dan harus dilakukan, tidak melihat untung ruginya, maka harus lewat APBN, tetapi dilakukan oleh ISDM. Lalu apa? Bentuk direktorat. Karena di EPTKE termasuk bisa kan Pak ya, melistriki PV-PV di remote area gitulah di Papua dengan yang sangat jauh. Mungkin gambar-gambar yang tadi pakai diangkut helikopter itu ya memang kalau harus dilakukan saja. Yang penting bertanggung jawab secara laporan implementasinya itu ada semuanya, itu bisa. Jadi memang saya kalau memang katakanlah tadi proyek mau dilakukan APBN, saya dukung sekali karena itu sangat mempercepat implementasi proyek yang katakanlah tidak layak tetapi sangat strategis. Termasuk jaringan-jaringan tadi, jaringan transmisi di Kalimantan, jaringan transmisi di di Irian Jaya. Itu kan tidak itu. Ini kita mengacu pada bagaimana di Irian itu di Papua mereka bangun jalan tuh. Logikanya nggak masuk akal, tapi ya itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah tentara dulu masuk situ ya. Tentara dulu melalui direktorat logistiknya ya. Itu babat hutan, bikin rintisan jalan, lalu baru terakhir kedua baru dari Bina Marga masuk untuk memberi aspal gitu. Jadi harus dilakukan bertahap dan itu kosnya mahal, tapi karena strategis ya yang penting secara laporan semuanya administrasi memenuhi bisa gitu. Nah memang kalau memang itu ya memang harus dilakukan secara APBN kan. Termasuk juga bagaimana kita lihat jalan kereta api juga kan itu juga pakai APBN juga gitu. Yang udah bangun juga Direktorat Jenderal Kereta Api sendiri. Memang kasihan juga kalau serahkan PLN seperti dulu, mereka akan terbentur dengan asas fleksibilitas tadi, sehingga bisa nanti mindahkan trafo dari proyek induk di Banten ke proyek induk di Bandung yang sama-sama dekat gitu ya. Kalau sangat urgent nggak bisa, kalau APBN mah nggak bisa gitu. Nah ini yang sering terjadi. Nah itu saja mungkin yang tanggapan dari saya. Mungkin saya memang kalau katakanlah mau dibikin APBN dengan untuk proyek strategis yang tidak untung ya harus dilakukan seperti itu. Tapi perlu dibentuk direktur khusus memang. Ya. Kita kan tidak ada direktorat sehingga tadi dititip-titipin mana-mana sehingga secara saja agak susah gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak Jarman atas pernyataan penutupnya. Dan akhirnya ada waktu berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Kita jumpa lagi. Pak Adi sedikit mungkin Pak Adi. Oh silakan. Ya, silakan Pak terima Wahnar. kasih Pak Jarman atas ininya arahan dan nasihatnya. Betul Pak, tadi jumlah rumah tangga ya itu kita update Pak, kita ada monep per 3 bulan ya Pak Nur ya. Nah itu juga kesempatan kita untuk mengusulkan ke BPS atau ke Kemendagri ya jumlah desa atau jumlah penduduk gitu ya, karena sensus kita juga kan nggak seberapa 5 tahun ya, nanti ditarik itu kan ada asumsi juga seperti tadi Pak Edison bilang 4 orang katakanlah 1 kakak. Nah tapi betul Pak Jarman memang kalau di kota kita kan nggak tahu ya satu rumah ya hitungannya 1 rumah aja listrik. Nah bisa saja ada 3 kakak di dalam itu. Nah tapi memang sepanjang Pak Jarman kakak itu punya rumah ya yang tadi yang banyak yang nyalur itu juga kita hitung Pak sebagai itu 1 rumah tangga Pak. Nah jelas kalau yang di 3T kan Pak ya. Nah biasanya itu kan kalau nambah rumah ketahuan banget ininya apa yang harus kita update Pak. Betul Pak, kami selalu update Pak melalui monep kami dengan BPS dengan Kemendagri. Nah berkenan tadi yang APBN Pak, terima kasih Pak mengingatkan kami kembali. Memang sebetulnya sebelum rencana APBN ini disetujui oleh
Ini Kementerian Keuangan, sebetulnya Kementerian SDM kan sudah mau menambah direktorat, Pak. Tapi direktoratnya tidak mengarah mensupport infrastruktur. Kalau nggak salah direktoratnya itu perencanaan listrik strategik. Nah, jadi seperti kayak mengkloning di Dirpro, Pak. Tapi memang mengkhususkan yang tadi untuk hilirisasi, untuk memenuhi data center dan sebagainya. Nah, berkenan dengan wacana adanya PBN ini, saya rasa bisa saja, Pak. Kan nanti kami laporkan ke Pak Dirjen apakah dibikin seperti di Dirjen Migas kan, Pak, ada Direktorat Infrastruktur dan juga di Dirjen PTKI. Sekali lagi terima kasih Pak Jerman mengingatkan dan memberikan masukan arahan kepada kami. Semoga Pak Jerman sehat-sehat selalu, Pak Joko juga. Ini Pak Joko jalan-jalan terus nih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Adi. Baik Pak Wanhar, atas tanggapan terakhirnya. Sekarang kita tutup acara ini dengan mendengarkan lagu penutup Padamu Negeri. Baik, akhirul kata kami panitia penyelenggara KGATRIK UI dan LSK GATRIK UI mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wanhar beserta Pak Nur dari Direktorat Program Ketenagalistrikan, Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dan juga kepada para panelis, Pak Sumaryadi, terima kasih Pak, Pak Joko Abumanan, dan juga Bapak Edison, serta partisipan yang aktif tadi, Ibu Airin dan Bang Jaina, serta sekitar 120 orang partisipan lainnya yang sekarang tersisa sekitar 60-an orang. Kami panitia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang sama, elektrifikasi remote area.
dengan topik yang akan dibawakan oleh Dr. Khairul Hudaya yang diharapkan membawakan materi inovasi hasil riset Universitas Indonesia yang terkait dengan tema. Sekian, sampai jumpa di webinar berikut. Terima kasih, selamat sore.